Saya ingat dulu waktu kami masih baru menikah dan masih baru kerja di PAM, Barce. Dulu gaji dia itu sangat kecil ya. Jadi sampai waktu lahir anak pertama dan meninggal itu, kita bayar rumah sakit itu dari pemberian orang yang orang nggak tahu kalau kita itu nggak punya uang. Saya ingat ada teman persekutuan kantor, ada teman dari bagian tempat dia kerja, instalasi, dan dari orang tua yang datang kasih kami amplop. Dan uang itu pas sekali untuk bayar rumah sakit. Orang tua juga nggak tahu kita nggak punya uang, dan memang gajinya kecil banget dulu tuh. Jadi 1 bulan tuh harus sangat berhemat lah. Nah, tapi kemudian ada tawaran dari salah satu teman navigator, teman dari ITB, teman yang cukup dekat untuk Barce itu pindah kerja ke tempat dia. Dia menjanjikan gaji yang mungkin 10 kali lebih dari gaji kami di PAM, dan juga mobil dan juga rumah. Kami waktu itu menumpang di rumah orang tua ya, di Grogol, rumah tua yang hampir ambruk. Kemudian, tapi dia mula-mula, suami istri ini teman kita, orang NEF, dan orang yang sudah sukses kerja. Dia yang laki-laki membujuk Barce untuk pindah kerja sama dia, nggak berhasil, karena Barce nggak mau. Akhirnya istrinya, mereka berdua datang ke rumah, istrinya bujuk saya. Bujuk-bujuk saya supaya saya bujuk Barce untuk pindah ke tempat dia. Tapi waktu saya tanya, gimana? Wah, itu menjanjikan sekali. Dari gaji, dari fasilitas, dari semua. Tapi saya terharu dengan jawaban suami. Waktu itu dia bilang begini, saya punya misi di PAM. Saya mau memuridkan di situ, dan saya merasa punya panggilan untuk melayani di situ. Jadi, dan kalau saya pindah hanya karena uang, dia bilang, saya malu sekali sama Tuhan. Saya langsung diam. Oke, saya dukung, saya bilang gitu kan. Dan sekarang kami sudah pensiun dari PAM. Dan kami bersyukur ada banyak orang yang sempat kami muridkan. Dulu saya sempat juga melayani karyawati PAM. Jadi saya kalau Jumat datang PA, memimpin PA karyawati, dan dia memimpin yang karyawan. Terus kami juga memimpin pasutri di rumah dari udah puluhan tahun, dan mereka semua aktif di pelayanan mereka masing-masing. Memang karena mereka kebanyakan orang-orang yang kuat di gereja masing-masing, memang sulit untuk banyak terlibat di NEF. Tapi sebenarnya mereka sangat bertumbuh, dan sampai sekarang kami masih ada PA itu. Walaupun kadang-kadang juga on-off, tapi mereka semua sangat menganggap kami sebagai orang tua. Sampai Barce itu kalau di kantornya dipanggil Bapak Uda. Dan setiap ada masalah mereka, bahkan masalah pekerjaan, itu ada yang sampai nangis-nangis menelpon saya. Padahal saya bukan karyawan PAM. Jadi ada persoalan PAM, misalnya dia diturunkan karena ada masalah, ada kasus atau apa, mereka teleponnya ke rumah dan mereka menangis. Saya terkesan dengan kita harus mengerjakan pekerjaan yang pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang, karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Sekarang setelah kami pensiun, setelah dia pensiun, saya baru menyadari, ya sekarang kalau mau mulai juga sudah tidak bisa karena kami sudah pensiun. Tetapi yang senang karena kami sudah memberikan banyak orang di situ, tetap relasi itu ada, dan kita masih berniat untuk melanjutkan PA dan pertemuan-pertemuan kami. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih, Kahti. Mungkin Bang Barca ada nambahin? Oh, salah ya. Ya, saya nambahin dikit dari Yohanes 9 dan 4. Ini kan latar belakangnya sebenarnya kejadiannya Tuhan Yesus sedang bertemu dengan orang yang buta sejak lahir ya. Dari Yohanes 1 sampai ke 9 ya. Jadi terkesan melihat bagaimana Tuhan memakai orang yang buta ini, yang mungkin terpinggirkan, yang mungkin tidak dianggap lah di dalam komunitas itu, tapi bisa dipakai Allah
untuk mewujudkan pekerjaan dia. Untuk memberitakan kehadiran dia, mungkin bagi orang-orang di sekitarnya. Itu yang pertama yang saya lihat. Lalu yang kedua, saya lihat Yohanes 9 ayat 4, ya kalau orang yang buta ini bisa dipakai Allah, apalagi saya atau kita yang masih bisa melihat, yang masih sehat, dan masih kuat dan mendapat kesempatan untuk melakukan pekerjaan Allah di dalam konteks kita masing-masing. Itu aja mungkin dari saya untuk Yohanes 9 ayat 4. Oke, makasih Bang.